aja kayaknya aku rasa teman-teman nih udah pada nggak sabar nih Kak buat kenalan lebih dalam sama UKBI Kak. Oke, oke, oke. So, teman-teman semuanya, sebelum dimulai ya, harapannya teman-teman semuanya di sini bisa on cam karena bagi teman-teman yang on cam itu nanti bakal ada surprise, Kak. Bakal ada hadiahnya, Kak. Ya. Kita di Zoom malam ini itu beneran banyak kali hadiahnya, Kak. Aku nggak bohong. Ya, pertama, kalian bisa dapat free tryout UKBI gratis. Wow, udah free ada gratisnya lagi ya. Tryout UKBI gratis, teman-teman, buat kalian. Terus yang kedua nih ya, materi malam hari ini nih daging betul, teman-teman. Ya, kita nih baru kali ini ya, mungkin kalau aku boleh jujur, baru kali ini materi di Akademi Unggulan yang buat free-nya itu sedaging ini dan seteknis ini, Kak. Jadi malam hari ini beneran kalian kalau yang sebelum-sebelumnya ikut webinar kita nggak bawa catatan, sekarang wajib bawa catatan teman-teman. Ya, wajib banget bawa catatan. Kenapa? Karena nanti akan ada poin-poin penting yang perlu dibahas gitu. Minimal banget aku yakin setelah dari sini kalian itu mencatat 5 poin utama. Nah, lima-limanya itu apa? Nanti kalian paham, teman-teman. Ada 5 pembahasan utama yang bakal kita bahas pada malam hari ini. So, dibawa catatannya ya, disiapin pulpennya. Kalau bisa ada 2 pulpen, Kak. Siapa tahu pulpen yang satu udah habis ya. Terus habis itu ganti pulpen lagi gitu. Nah, Kirain satu kanan satu kiri Kak. betul betul, Kak, karena saking dagingnya kali ya kayak ya. Oke, oke, mungkin teman-teman biar langsung aja kita menghemat waktu, kita langsung mulai webinar kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. So, di sini aku izin sambil share screen ya, teman-teman ya. Oke. Nah, udah tampak belum di kalian semua, teman-teman? Kita mulai lagi dari ulang. Oke, udah tampak ya, guys? Kelihatan Kak. Oke. So, pada malam hari ini, guys, kita bakal bahas terkait dari akselerasi UKBI. Ya, khususnya di sini paket satu. Sebelum-sebelumnya, webinar di Akademi Unggulan kita selalu ngebahas terkait dari tips beasiswa unggulan, gitu, yang kita bagi dari pengenalan diri, esai, sampai ke wawancara. Tapi buat kali ini kita bakal bahas satu berkas yang ternyata emang ini tuh perlu disiapin, Kak. Dan banyak kesalahan juga di teman-teman gitu ya. Dari persiapan di UKBI ini. Tapi teman-teman, aku jamin teman-teman yang hadir pada malam hari ini kalau nyimak 100% dan mencatat, teman-teman, pasti skor kalian itu minimal banget menyentuh minimumnya, teman-teman. Ya, aku yakin. Karena UKBI ini sebenarnya mudah, guys. Nggak perlu waktu lama-lama kayak esai yang kayak harus berpart-part. UKBI ini cukup satu kali webinar ini aja, gitu ya. Teman-teman bisa langsung paham, gitu. Makanya dari sini nanti sesi webinar kita nih, kalau di Akademi Unggulan itu selalu tipenya kita tuh teknis langsung, Kak, teknis dan langsung coba gitu. Nah, jadi teman-teman nanti kalau yang pakai laptop bersyukur karena nanti kita bakal bisa uji simulasi langsung. Kalau yang pakai HP nanti bisa ikut nyimak aja. Oke. Kita sebelum itu kita bakal berkenalan dulu dengan UKBI. UKBI ini apa sih gitu ya? UKBI ini adalah syarat administrasi wajib gitu ya, teman-teman. Kalau kalian bisa nih buka ya di persyaratan beasiswa unggulan ada di nomor 4 ya, memiliki kemampuan bahasa gitu yang dibuktikan dengan sertifikat UKBI ya, oke. Nah, UKBI ini cuma satu doang tempatnya, teman-teman, yaitu ada di ukbi.kemendikdasmen.go.id kalau aku nggak salah ya linknya ya itu. Nah, UKBI-nya paket berapa sih, Kak? Kan ada paket satu, paket 2, paket 3 gitu ya. Pilihnya paket satu, teman-teman ya, bisa dibaca poin A ini. Predikatnya berapa, Kak? Gitu ya minimalnya. Predikatnya minimal 482. Kak, aku 481 udah lolos belum? Belum ya, teman-teman ya, kurang satu gitu ya. Biar sampai di Madya, teman-teman. Itu minimal banget buat skor dari UKBI. Oke, kita bahas cepet aja, guys, karena nanti bakal ada teknisnya langsung gitu ya. UKBI ini minimal banget Madya gitu ya. Predikatnya udah cukup buat modal kamu apply ke beasiswa unggulan bagi S1 ya. S2 dan juga S3. So, ini ada satu hal yang mungkin belum dijelasin oleh orang-orang luar, teman-teman. Nah, ini hal-hal yang mungkin di gatekeep. Sistem UKBI ini berbeda ujiannya dengan sistem ujian LMS biasa, teman-teman. Jadi, kalau di UKBI ini ketika kalian ngejawab satu soal dan kalian benar, maka soal selanjutnya itu akan lebih susah, guys. Gitu. Jadi, soal selanjutnya itu bakal menyesuaikan dengan soal sebelumnya apakah kalian benar atau enggak. Kalau benar, soal selanjutnya bakal susah. Kak, kok jadi makin susah, Kak? Iya, ketika makin susah, nilai kalian makin tinggi, guys. Gitu. Ya. Kak, tapi kalau misalkan aku salah di soal sebelumnya gimana? Berarti kalian nanti soalnya akan dikasih yang lebih mudah.
gitu. Jadi konsep soalnya tuh kayak nomor satu kalian jawab ternyata bener, maka nomor duanya bakal lebih susah. Kalau misalkan nomor satu kalian salah, nomor dua akan lebih gampang soalnya. Kurang lebih gitu teman-teman. Ya, jadi soal awal tuh buat kalibrasi aja, buat ngetahuin baseline kemampuan kalian. Gitu. Kalau misalkan salah, tingkat kesulitan soal berikutnya itu bakal turun. Ya, tapi skor potensialnya juga bakal menurun, teman-teman. Kalau setahu aku, UKBI itu bisa sampai 800 ke atas ya, Kak Yumna ya. 700, 800, 800 jarang sih aku ngeliat. 800 Banyak kan mentok. 700 ya, Kak. Iya bener. Oke. Nah, strategi utamanya gini teman-teman. Kita kasih fokus maksimal di soal-soal awal agar sistem tuh ngunci kita di level kesulitan tinggi. Lalu pertahanin gitu ya. Jadi pas awal-awal serius teman-teman gitu. Fokus kerjain gitu ya. Nanti biar sampai akhir tuh kalian dapat skornya itu yang makin tinggi guys. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ini pengenalan singkat dari UKBI. Kita cuma jelasin 5 menit aja nih terkait dari UKBI. Harapannya teman-teman langsung nyantol ya. Langsung ngeh UKBI itu apa. Nah, sebelum itu, sebelum lanjut nih ke pembahasan UKBI-nya, gimana teman-teman semuanya? Udah aman belum pemahaman terkait dari UKBI atau gimana nih teman-teman? Kalau aman, ketik aman teman-teman di kolom komentar. Aku mau tahu nih, biar kita bisa lanjut. Aman Kak, dari Gilang, dari Sela aman, dari Najbas aman, dari Joy aman. Aman, 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 aman. Oke, udah ada 1234 yang bilang aman nih Kak. Kita lanjut berarti ya Kak ya. Nah, teman-teman, di UKBI untuk paket satu itu ada 3 seksi. Seksi mendengarkan, ya, terus juga nanti bakal ada seksi kedua dan juga seksi ketiga, teman-teman. Nah, setiap seksi ini beda-beda banyak soalnya, kuantitas soalnya, dan juga beda-beda menitnya ya. Plus beda juga tipsnya. Jadi setiap seksi itu beda tipsnya. Tips mendengarkan itu bakal beda sama tips seksi kedua gitu. So teman-teman, jadi dicatat setiap seksinya ini guys, oke? Seksi satu itu adalah mendengarkan, menguji kemahiran memahami wacana lisan, dialog dan monolog dalam waktu terbatas. Oke teman-teman, ya. Nah, tips and tricksnya kayak gini teman-teman ya. Kalian gunain earphone biar suaranya lebih jelas gitu. Terus juga ya itu kan audio nanti panjang. Itu ada sekitaran 1 menit lebih, 1 menit setengah kayaknya seingatku. Dicatat keyword-keyword yang pentingnya aja guys. Gitu. Ya, jangan nulis kalimat utuh. Gitu. Sependek pengetahuanku, hampir belum ada orang yang bisa nyatet kalimat panjang gitu ya. Mengikuti kecepatan orang ngomong, teman-teman. Dan kalian tuh perlu catat poin-poin intinya aja. Intinya di situ, guys. Nah, terus kalian coba ngeliat nih perubahan kecil pada informasi di pilihan jawaban gitu. Kadang suka mengecoh jawaban-jawabannya. Nah, cara ngejawabnya juga nih bisa pakai yang keempat nih, guys. Tips keempat nih. Eliminasi opsi. Segera coret opsi yang bertentangan dengan audio begitu kamu mendengarnya. Jadi kalau misalkan kalian udah dengar, udah dipahamin, kalian catat poin-poinnya apa yang paling penting. Dari situ, ketika udah muncul soal, pas ngeliat jawabannya, oh ada yang aneh nih, ada yang nggak jelas gitu ya, ada yang kayak negatifnya gitu, dia langsung dicoret-coret dulu gitu. Jadi nanti biarkan sisain cuma ada 2 atau 3 pilihan ganda gitu ya. Oke siap teman-teman, dapat dipahami ya guys. Kita lanjut nih. Oke, abis ini mungkin kayak langsung mulai ya Kak. Oh udah langsung mulai, oke. Kita diulang, siap ya guys ya. Kita langsung mulai ujian ya. Kita langsung mulai soal, langsung contoh nih guys. Dipakai ya, 4 tips ini ya, dipakai ya. Oke, siap. Selamat pagi, Bung Bram. Apa kabar? Pagi, kabar baik. Bung Bram, dewasa ini seni pertunjukan. Sebentar. Sorry, 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 sorry. Kedengeran nggak guys suaranya? Kedengeran nggak suaranya guys? Kalau kedengeran, coba ketik satu kedengeran. Kedengeran Kak. Kedengeran ya? Tapi kecil, agak kecil. Tapi kecil ya? Oke, oke. Ah, Sebentar. Rumah Kalau kalau sekarang Selamat kedengeran nggak? pagi, Bung udah aman Yuk. nih, gede nih. Oke, siap ya guys. Sorry, tadi kepencet. Bram. Apa kabar? Selamat pagi, Bung Bram. Apa kabar? Kak, hilang Kak suaranya Kak. Oh, hilang tak suaranya tak? Mm-mm. Hmm. Oke, diulang lagi. Sebentar. Selamat Sebentar. pagi. Kayaknya ini ada permasalahan di share soundnya nih teman-teman ya. Aku ulang share screen ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau sekarang gimana? Bung Bram. Apa kabar? pagi, kabar baik. Bung Bram, dewasa ini seni pertunjukan teater musikal kembali diminati masyarakat. Bagaimana pendapat Bung Bram? Ya, memang benar. Masyarakat Indonesia umumnya menyukai pertunjukan yang ceritanya mudah diikuti. Seperti teater musikal karena seni ini berakar dari sandiwara-sandiwara rakyat, bangsawan,
dan opera yang sudah sejak lama berinteraksi dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Teater musikal juga terkenal di berbagai negara. Menurut Bung Bram, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Teater musikal sangat populer karena naskah dan aransemen yang digunakan sangat dinamis, terutama penggunaan koreografi. Selain itu, teater musikal merupakan jenis pertunjukan yang megah disertai dengan jalinan cerita yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga penonton tidak harus memutar otak untuk memahami maksud dari panggung. Akhir-akhir ini, cuplikan teater musikal banyak ditayangkan secara luas di media sosial. Apakah ini termasuk cara menghidupkan kembali seni pertunjukan teater musikal? Sosialisasi seni teater musikal melalui dunia digital tampaknya cukup berhasil. Dapat dilihat bahwa remaja dapat menerima dengan baik adanya seni pertunjukan teater musikal ini. Sebagai pengamat teater, apa harapan Bung Bram terhadap seni pertunjukan teater musikal? Mudah-mudahan teater musikal dapat eksis di antara jenis seni pertunjukan lainnya. Sebagai bagian kekayaan seni Indonesia sudah seyogyanya kita menjaga dan melestarikan pertunjukan teater musikal. Yang terakhir, saya turut mengimbau para sutradara teater musikal agar menyesuaikan durasi mereka di panggung karena penikmat seni ini luas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Oke, kita langsung masuk guys ke pertanyaannya. Aman ya guys ya? Udah langsung jawab Kak. Banyak banget Kak Yumna. Gimana nih Kak? Belum ditanya ya, Kak ya. Iya ya. Apa-apa? Iya, D. Ada juga yang jawab B Kak. Ini yang jawab B berbeda nih dengan yang lain nih ya. Oke, D. Pengamat Kak. Pengamat. Oke, apakah profesi si pria Bung Bram dalam dialog tersebut pengamat? Oke, tadi bilangnya pengamat. Oke, siap. Kita lihat ya Kak langsung ya Kak. Karena banyak nih soalnya Kak. Jadi kita main cepet nih Kak. Yo, bener guys, jawabannya adalah pengamat. Nah, kita bedah nih guys, kenapa dibilang pengamat gitu ya. Ternyata dari soal yang dibaca ini gitu ya, tadi ada yang disampaikan gitu. Nah, sebagai pengamat teater, apa harapan Bung Bram? Nah, itu dia. Ya, teman-teman ya. Jadi dari kalimat intinya itu ternyata ada di pertengahan dialog gitu, bukan di awal. Nah, jadi teman-teman perlu dicatat poin-poin utamanya gitu ya. Nah, sebenarnya buat di sesi kali ini itu kalian enak banget. Kenapa? Karena kalian tuh udah ngelihat soalnya. Tapi kalau misalkan nanti di UKBI-nya, ya, setauku itu soalnya itu akan antara dia dipisah sama si audionya gitu ya, atau emang digabung, tapi kalian tuh nggak bakal bisa fokus dua gitu. Udah baca soal, audionya langsung ke play gitu teman-teman gitu ya. Jadi kayak gitu guys. So kalian disiapin catatannya biar nanti ditulis poin-poin intinya gitu ya. Nah ini kalian udah dapat nih ya sebagai pengamat ya gitu. Oke kita lanjut nih. Nah, jawabannya adalah pengamat gitu ya. Ini mah udah jelas banget ya, udah gampang lah ya. Opsi A, B, C itu merupakan pilihan pengecoh yang berdekatan dengan bidang musik untuk memicu keraguan kalian. Nah, tips eliminasinya jangan pernah mengasumsikan sesuatu di luar teks atau audionya, guys. Walaupun ia tuh ngebahas terkait musik, ia tuh cuma secara tegas ngomong perannya sebagai pengamat gitu, guys. Oke? Aman ya? Nah, ada tipsnya nggak sih, Kak? Nah, biasa aja kesalahan-kesalahan umumnya di seksi satu tuh ini. Jadi ditulis seluruh kalimatnya gitu ya. Terus juga biasanya terjebak sama distorsi konteksnya. Jadi kayak konteksnya kan panjang gitu ya. Ceritanya itu kan kayak ada 1 menit setengah gitu, 1 menit 30 detik. Nah, kalian tuh biasanya kejebak sama konteks-konteks di awal atau konteks-konteks di akhir. Padahal mah isinya biasanya ada di tengah gitu ya. Atau di awal ke awal ke tengah gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh guys gitu. Nah, jangan sampai juga kehilangan fokus nih. Hmm, mengabaikan intonasi pembicara gitu, kurang peka terhadap penekanan nada suara pembicara yang seringkali menjadi petunjuk informasi terpenting. Ya, ini ada yang pertanyaan nih Kak Yumna nih, kok di UKBI aslinya audionya bisa dipakai berulang nggak Kak? Nah, gimana kok dari Kak Yumna deh? Enggak, dia cuma ke play satu kali dan itu satu audio itu langsung buat beberapa soal gitu, guys. Betul Jadi guys. kita emang harus beneran fokus banget. Ya, jadi biasanya satu audio tuh bisa buat 4 sampai 6 soal ya Kak Yumna ya. Iya, benar. Itu. Jadi disiapin ya guys ya. Pendengarannya sekali aja, dicatat poin-poinnya karena nanti setelah dari situ baru kalian tuh ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini tadi kalau misalkan yang sesuai di awal itu soalnya tuh ada sekitaran 40 ya Kak Yumna ya, betul ya? Benar, itu dari dua monolog, dua dialog. Hmm, tuh. Jadi ada sekitaran 4 suara lah yang perlu kalian dengerin teman-teman gitu. Tuh. Iya Kak, jedanya 10 detik doang tuh disampaikan dari Mbak Adilah tuh.
Mbak apa Mas nih, dikasih waktu berapa lama Kak buat ngejawab tiap soalnya? Gimana Kak Yumna? Berapa lama nih Kak? Berapa lamanya? Pokoknya tuh satu seksi mendengarkan ini tuh 30 menit. Oh, sorry, ada 4 dialog, 4 monolog, bukan 2 dialog, 2 monolog. Jadi Oke, dari 30 menit itu dibagi ke 8 ya, 8 audio. yap, seperti itu guys. Jadi coba kalian kalkulasin sendiri gitu lah ya. Nah, nanti kita mungkin bisa langsung masuk ke websitenya aja nih ya, biar nanti kita sama-sama tahu. Hmm, satu audio soalnya langsung terlihat 4 sampai 5 soal apa satu-satu Kak. Tampilannya seperti apa nih Kak Yumna nih kalau misalkan nanti di websitenya nih Kak? Dia langsung satu audio dengan soal-soalnya, guys. Langsung di list ke bawah gitu kan ya Kak ya? Iya, benar. Jadi langsung satu halaman ada satu audio, terus soalnya apa aja untuk audio itu. Oke, oke guys, karena masih banyak pertanyaan nih Kak ya, kita lanjut dulu aja nih kayak ke seksi berikutnya nih Kak nih. Ya, setelah seksi satu itu terkait dari mendengarkan, itu fokusnya adalah gimana kalian itu bisa berlatih pemahaman dari apa yang disampaikan orang lain. Sekarang kita lanjut ke seksi 2 yaitu merespon kaidah guys. Ya, nah di seksi 2 ini kita fokusnya itu terkait dari menguji ketajaman mendeteksi kesalahan penggunaan tata bahasa Indonesia formal guys. Nah, ini nih ada 25 soal. Ya, mungkin lebih sedikit lah dibanding yang tadi. Nah, ini sekitaran 20 menit, guys. Nah, tipsnya apa sih, Kak? Tipsnya tuh kalian coba deteksi preposisinya gitu ya. Ya, segera curigai kalimat yang diawali kata depan seperti bagi, untuk, dalam, tentang gitu ya. Preposisi itu kan kalimat depan ya. Karena seringkali menyebabkan kalimat tuh jadi nggak bersubjek, teman. Nah, terus lihat kesejajaran afiksasinya. Pastikan penggunaan imbuhan sejajar dalam kalimat majemuk, guys. Jika anak kalimat pertama menggunakan imbuhan me, gitu, anak berikutnya juga harusnya me. Oke. Nah, kalian tuh juga di seksi 2 ini kalian perlu kuasain Puebi atau EYD. Gitu teman-teman ya. Nah, kalian fokus pada aturan tanda baca, koma, titik dua, tanda petik, dan penulisan unsur serapan asing yang paling sering keluar. Oke. Nah, kita langsung masuk nih kayaknya ke soal berikutnya nih. Teman-teman semuanya udah siap, teman-teman, buat kita masuk ke seksi berikutnya? Oke, bisa baca soalnya dulu baru play audio atau audionya autoplay. Autoplay ya. Terima kasih Najwa udah bantu jawab. Oke. Kak, ini ada recordnya gak nanti? Ada teman-teman buat kalian yang peserta workshop eksklusif yang kalian daftar di website. Kita kasih seluruh webinar dari awal pertama kali Akademi Unggulan berdiri sampai akhir sampai kali ini dan sampai ke depan-depannya nanti kita kasih di sana di website kita ya teman-teman ya. PPT-nya mau banget Kak. Iya nanti bakal di-share ke websitenya teman-teman buat kalian yang emang berlangganan di eksklusif workshopnya guys. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Siap banget dari Rahma nih. Wah, ampun. Soalnya gampang kali nih kayaknya kayak emang sengaja nih kayaknya nih. Coba tapi kalau misalkan gampang ini kayaknya kita bisa ngelihat tes dari teman-teman nih. Coba. Kalimat tersebut. Oke, coba lihat teman-teman. Dalam rapat tersebut membahas tentang anggaran pendidikan tahun depan. Pilihan perbaikan struktur kalimat yang benar kayak gimana, teman-teman? Ayo, dibaca dulu, silakan. Oh iya ya, ini berantakan kali ya kayak EYD-nya ya. A, A, A. Oke, ada yang jawab A biar ada subjeknya. A. Wah, banyak banget. Oke, siap teman-teman. Semua kayaknya hampir jawab A ya. Kita lihat jawabannya bener gak ya A ya? Oke guys, betul jawabannya A guys. Ya, tadi ada yang jawab karena subjeknya. Coba yang lain kenapa jawabannya A sebelum kita bahas soalnya teman-teman. Kenapa jawabannya A? Yuk, sebelum kita bahas siapa di sini yang punya penalaran bagus nih teman-teman terkait dari soal ini. Yuk, kenapa jawabannya A? Karena yang B depannya ada kata dalam. Oh, oke. Ya ya benar benar benar. Preposisi dalam di depan menghilangkan subjek. Nice banget. SPOK Kak sederhananya kalau kata Latifah. Kalau kata sender juga SPOK. Subjek harus di depan dan kata dalam bikin dia nggak efektif. Nice banget. Ini kayaknya kalau aku bisa analisis ya teman-teman yang hadir saat ini nih kayaknya peserta UTBK sih Kak ya udah pernah tryout atau minimal emang bahasa Indonesianya di atas 80 nih Kak ya. Bagus-bagus semua ini. Kayak mereka masih fresh nih. Iya, Keterima bener UTBK. banget nih. Oke, kita lihat jawaban benar adalah A, teman-teman ya. Hilangkan kata depan preposisi, penghapusan kata dalam, mengembalikan fungsi rapat itu sebagai subjeknya.
S gitu ya. Hilangkan kata tentang, kata kerja aktif transitif seperti membahas, wajib langsung diikuti oleh objeknya, teman-teman ya. Karena membahas itu apa teman-teman kalau dalam SPOK guys? Kalau misalkan S subjeknya itu adalah di sini ya, kita lihat tadi. Rapat itu adalah subjeknya gitu ya. Kalau misalkan anggaran itu objek, membahas itu apa guys? PBM banget. Iya, 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 iya. UTBK fresh banget ini. WKWK UTBK 2 kali. Predikat. Oke. Predikat, Pin- Kak. Sip. Oke, thank you juga yang udah jawab tadi on mic. Analisis kalimat tanpa subjek ya. Masalah kalimat asal penggunaan kata dalam di depan subjek mengubahnya menjadi keterangan K sehingga kalimat dengan subjek yang sah. Ya. Intinya ini SPOK guys. Gampangnya kayak gitu ya. Oke, ini kayaknya masih mudah-mudah nih soalnya kan. Nanti kita langsung try out langsung di website nih biar naik nih ya. Oke, nah ini kesalahan-kesalahan umum yang biasa ada di seksi 2 nih buat kalian yang bawa catatan bisa langsung dicatat guys. Gitu. Kalian tuh jangan sampai cuma mencari typonya aja gitu ya. Mengira kesalahan hanya seputar salah ketik huruf. Padahal kesalahan utama biasanya ada di aspek ketidaksesuaian tata kalimat guys. Ya tadi disampaikan di Puebi atau di EYD-nya. Oke. Membiarkan kalimat tanpa subjek. Jangan sampai ya guys ya. SPOK tuh penting. Bingung imbuhan bertingkat. Sulit membedakan fungsi bentukan kata berimbuhan seperti imbuhan ganda yang kurang tepat. Ya kayak mempengaruhi versus memengaruhi. Ya. Mempengaruhi dan memengaruhi. Kalau misalkan kalian tahu yang bener kayak gimana guys, mempengaruhi memengaruhi ini seingat aku materi KTSP deh. Ya kalau nggak salah ya. Memengaruhi. Memengaruhi. Oke. Ini materi KTSP kan? Ya, memengaruhi Ya, ya Kak. guys. Sip. Oke. Dan jangan sampai kalian tuh habis waktu di satu soal aja guys, karena ini cepet banget. Ya. Bener-bener kayak UTBK guys gitu ya. Kayak UTBK tuh jadi jawabannya tuh kudu satset banget gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Seksi 3 yaitu apa ada di sini? Seksi mendengarkan ya. Coba kita lihat lagi. Menganalisis, menyimpulkan dan memilah informasi dari Membaca wacana. sih, Kak. Typo Oh, itu. membaca ya. Ini kayaknya typo tipe ya. Iya. Oke. Seksi 3 itu membaca ya teman-teman ya guys ya. Sorry ya guys ya. Nanti aku ubah ya. Nah, tips and tricksnya nih ya. Skimming dan scanning terarah. Jangan membaca kata demi kata dari awal, baca soalnya terlebih dahulu. Ya. Kalau aku lupa deh, kalau di UTBK tuh kan ada PBM sama satu lagi itu adalah literasi. Nah, kayaknya ini tuh lebih ke arah literasi, teman-teman. Literasi itu yang lebih banyak terkait dari pemahaman cerita panjang. Kalau yang tadi itu lebih kepada pemahaman kalian terhadap kata-kata yang bagusnya tuh seperti apa, kata-kata yang koherennya seperti apa, guys. Nah, ya ini benar, ini fokusnya ke LBI kata saya nih ya. Literasi Indonesia, betul. Jadi kalau literasi Indonesia fokusnya tuh adalah kalian baca soalnya dulu. Setelah udah baca soalnya, kalian skimming guys, ya. Skimming dan juga scanning. Skimming tuh apa? Sederhananya baca cepet gitu ya. Jangan baca yang dihayati banget. Jadi kalian baca cepet gitu ya, kata per katanya. Identifikasi kalimat kuncinya. Fokuskan pembacaan Anda pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, kadang kan ide gagasannya itu biasanya ada di awal atau enggak di akhir ya teman-teman. Biasanya seperti itu. Gitu. Oke. Kita mulai ke soalnya. Wah, panjang nih. Ini baru nih Kak, menantang Kak. Silakan teman-teman dibaca dulu. Konsumsi air mineral. Air minum dalam kemasan AMDK kini menjadi kebutuhan utama masyarakat urban karena faktor kepraktisan dan jaminan kebersihan. Kendati demikian, beberapa pakar kesehatan mulai mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari kandungan mikroplastik yang terdeteksi di beberapa produk AMDK tertentu. Bentar teman-teman, coba kita baca soalnya dulu. Manakah simpulan yang paling tepat berdasarkan teks wacana di samping? Yuk, berarti simpulan yang paling tepat nih ya. Ini aku karena nggak bawa tablet nih, kan enak nih buat coret-coret nih. Ya, mana simpulan yang paling tepat berdasarkan teks wacana di samping? Oke, meskipun standar pengawasan dari BPOM sangat ketat, konsumen disarankan untuk tetap bijak dalam memilih produk. Wah, udah banyak banget Kak yang jawab di kolom chat nih Kak. Aku baca sampai akhir dulu. Mengurangi ketergantungan pada AMDK sekali pakai dinilai sebagai solusi terbaik demi kesehatan personal dan kelestarian ekologis. Ah, kayaknya udah ketebak sih. Kayaknya udah ketebak sih dari bacaannya. Kayumna pilih apa deh? Jago-jago semua loh, Kak. Betul. Jago-jago banget, masih B fresh kok, Kak. sama kok. B. B ya Ini kayak jago-jago banget dah. semua Udah MDK. ini mah UKB-nya Madya di atas. Iya, iya di atas media sih, aku akuin pasti di atas media sih. Semua MDK terbukti mengandung racun mikroplastik berbahaya. Kayaknya nggak ada ya teman-teman ya di soalnya ya. Konsumen perlu selektif memilih MDK dan mulai membatasi penggunaannya. Make sense nih yang tadi teman-teman bilang B. C. BPOM sama sekali gagal dalam mengawasi peredaran produk MDK sekali pakai. Kayaknya enggak sih ya. Tadi nggak ada tulisannya kayak gitu ya guys ya.
MDK adalah penyebab utama rusaknya ekosistem perkotaan saat ini. Ya teman-teman, kayaknya dari A, C, D itu adalah kalimat-kalimat yang arahnya itu emang negatif teman-teman. Dan di sini kita bisa menyimpulkan B ini adalah salah satu kalimat yang satu-satunya paling mendekati dengan bacaannya di samping. Oke teman-teman, karena udah banyak yang jawab yang B Kak, kita langsung aja. Fix Pejong TPK semua sih. Oke, betul banget jawabannya B. Kenapa B? Kita mulai pembahasan. Simpulan ini ditarik secara logis dari penggabungan ide pokok paragraf pertama. AMDK memiliki risiko mikroplastik dan paragraf kedua. Himbauan memilih bijak dan mengurangi ketergantungan. Gitu guys. Jadi antara paragraf 1 dan paragraf 2 tuh diambil kesimpulan-kesimpulan ataupun ide pokoknya baru akhirnya bisa dapat kesimpulannya guys. Gitu. Nah, hindari klaim mutlak gitu ya. Opsi A, C, D salah karena menggunakan logika ekstrim atau mutlak banget gitu ya. Itu kelihatan kayak semua gitu ya. Tips taktisnya itu apa? Opsi yang mengandung kalimat terlalu ekstrim atau menyudutkan pihak tertentu di luar teks hampir 90% dipastikan salah. Ya, jadi kalau misalkan udah ekstrim banget, itu udah dicoret aja guys gitu ya. Dieliminasi. Sesuai tadi tips di awal, kita eliminasi dulu jawaban-jawaban yang emang ternyata kayak ekstrim banget nih atau negatif banget. Gitu teman-teman. Ya, so kita udah menyelesaikan tiga seksi dari UKBI. Jadi harapannya teman-teman semuanya udah dapat memahami langsung. Ya, UKBI itu ada seksi apa aja. Dan tips dan kesalahan-kesalahannya langsung itu kalian udah memahami guys. Nah, terakhir nih kesalahan di seksi ketiga itu seperti apa? Kebanyakan membaca teks seutuhnya lebih dulu nih ya. Jangan teman-teman, kita baca dari soalnya dulu. Nah, terus juga jangan menggunakan asumsi pribadi. Dan jangan terkecoh detail pendukung. Nah, ini mungkin hampir sama kayak seksi satu mendengarkan gitu ya. Mungkin terlalu banyak konteks dari awal sampai akhir gitu ya. Akhirnya kita terkecoh sama detail pendukung. Nah, jangan juga kita salah mengatur ritme waktu. Lumayan panjang Kak, 3 sampai 5 paragraf. Oke, iya benar sih. UTBK banget Kak soalnya. Semoga UKBI istimewa. Wow, wow, UKBI istimewa. Jujur kayak gimana kalau boleh spill-spillan aku pribadi itu di bawahnya istimewa lah. 700 berapa tapi belum nyampe istimewa. Kayak Yumna berapa nih? 600-an, 700 dikit lagi 700. Ya. Gitu teman-teman ya. Jadi punya gambaran lah ya. Kalau misalkan kalian nilainya udah 600 atau 500 atau minimal banget Madia tuh ya teman-teman. Udah aman kok. Ya, udah aman ya. Jadi nggak perlu ngulang lagi dari UKBI-nya. Oke. Nah, ini do's and don'ts-nya sebelum kita move ke website guys. Do's and don'ts-nya. Ya. Hal yang harus kalian lakukan itu adalah fokus ekstra keras pada soal-soal di awal setiap sesi untuk mengunci sistem pada level batas atas. Jadi kalau dari awal tuh kalian udah bener-bener bener terus, kalian tuh bakal dibawain ke soal-soal yang skornya lebih besar. Aku mungkin ganti lah ya, jangan kata susah. Kata susah tuh terlalu negatif buat kita. Jadi skor, jadi soal yang mempunyai skor-skor yang lebih tinggi, gitu lah ya yang kita pakai ya. Jadi harapannya soal pertama tuh kalian bener, dua bener, dan akhirnya membawa kalian ke soal-soal yang skornya lebih banyak guys, gitu. Terus juga gunakan eliminasi cepat begitu mendeteksi kata-kata mutlak atau ekstrim pada opsi jawaban yang salah. Nah, terus juga jaga ketenangan emosional saat tingkat kesulitan soal tiba-tiba meningkat tajam. Jadi, kalau kata yang ada di tips-tips di online nih, Kak, yang penting jangan panik. Kalau kalian ketemu hiu di laut, jangan panik yang pertama. Kalian ketemu singa di hutan, jangan panik, guys ya. Sama ketika kalian ketemu soal lebih susah, jangan panik gitu. Ya. Terus, yang jangan dilakukan itu apa sih? Jangan membiarkan satu soal pun kosong. Sistem adaptif membutuhkan jawaban untuk mengkalibrasi tingkat kesulitan soal berikutnya. Jangan terlalu lama juga terpaku memikirkan satu soal. Jadi kalau misalkan satu soal udah ada yang susah, kalian coba skip aja dulu guys gitu ya. Kalau misalkan masih bisa skip gitu ya. Kalau masih bisa skip, skip aja dulu. Kalau misalkan ternyata udah nggak bisa skip, kalian coba lihat jawaban mana yang paling mendekati guys. Kenapa? Karena sayang banget kalau kalian cuma fokus di satu soal itu aja gitu. Waktu kalian kebuang misalkan 3 menit di satu soal aja. Sayang banget guys. Lanjutin, soal lain masih banyak. Gitu ya. Nah, makanya gini guys. Kunci dari UKBI sebenarnya itu adalah latihan, teman-teman. Agar kalian terbiasa untuk bisa mengerjakan soal-soal dengan cepat dan juga tepat, kalian harus latihan berulang-ulang, teman-teman. Ya. Nah, Kak, latihannya di mana? Pertama kan bisa latihan langsung di website resminya UKBI. Kak, tapi latihan di website resmi UKBI kadang suka nge-lag ataupun error, Kak. Nah, di sini Akademi Unggulan hadir, teman-teman. Kita kasih tryout gratis buat kalian, ya. Kita kasih tryout UKBI, simulasi UKBI gratis, ada 5 gitu ya. Sebelum kalian nanti uji coba di UKBI-nya langsung, teman-teman.
Yuk, kita langsung move ke website UKBI. Buat yang bawa laptop, langsung dibuka website UKBI ya. Ini bisa diketik di sini teman-teman ya, akademiunggulan.com teman-teman. Kita daftar dulu ya. Kalian join dulu ke akademiunggulan.com ya. Kita ada website resmi, kalian langsung ke website kita guys. Kita langsung uji coba. Oke. Jadwal UKBI Selasa nih Kak. Gas, kita persiapkan dari sekarang, masih banyak waktunya. Yuk, try out dulu di sini. Ya. Oke. Oke, ini udah langsung masuk tampilannya aja nih. Kita mulai dari awal ya. Kita search teman-teman di pencaharian kalian akademiunggulan.com ya guys ya. Dicari akademiunggulan.com ya. Oke, nanti udah muncul ke sini. Buat kalian yang belum daftar ya, bisa daftar di sini. Oke. Nah, coba absen di sini siapa aja yang udah punya akun website Akademi Unggulan, teman-teman. Absen dulu siapa yang udah punya akun Akademi Unggulan. Jadi bisa kita skip nih langsung ke loginnya. Oke, Amanda raise hand udah punya ya berarti ya dari website dari akun akademiunggulan.com. Nah, teman-teman daftar dulu di sini ya. Misalkan masukin nama kalian apa ya. Ya, kita coba di sini tes gitu ya. Yuk, kita sambil sama-sama daftar teman-teman. Oke, kita tes 1 2 3 ya. Kurang lebih kayak gini teman-teman cara daftarnya ya guys ya. Passwordnya buat masukin ini jangan sampai lupa ya buat passwordnya karena setahu aku sekarang belum ada fitur reset password nih guys. Jadi jangan sampai lupa. Kita ngasal dulu aja passwordnya 1 2 3 4 5 6 Ada 7. Kak. Oke, kenapa Kak Yuna? Password bisa bisa. Oh, udah Reset bisa password reset bisa. password sekarang ya? Ya barusan nyoba. Gokil. Udah barusan ada yang nyoba. Oke, nomor HP misalkan masukin 0828 kapan-kapan kita ke Dupan. Oke, kita masukin di sini. Universitas sekolah masukin juga. Universitas Indonesia misalkan gitu ya. Jenjangnya S1, SMA, S2, S3. Oke, masuk ya teman-teman. Daftar sekarang nanti langsung. Oke. Tadi kalau udah daftar, daftar deh. Gampang banget. Tinggal dipencet sekali klik loh, Kak. Bisa langsung daftar di sini ya. Nah, ini mungkin karena aku udah ada akunnya nih. Kita langsung masuk aja nih kayak ke akunnya. Wah, ini kayaknya agak nge-lag karena banyak kali yang buka nih kayak. Oh, udah. Oke nih, akun berhasil dibuat. Siap teman-teman ya. Kita langsung masuk ke loginnya. Nanti kalau misalkan kalian udah, nanti bisa langsung masuk ke loginnya teman-teman. Nah, loginnya kurang lebih kayak gini guys ya. Ya guys ya, bisa masuk ya kayak gini ya. Oke, nah aku masuk misalkan ya, pakai akun aku deh, akun aku pribadi. Nah, masukin email kalian, password kalian, terus pencet langsung memproses di sini. Yuk kita masuk bareng-bareng. Wah, ini nge-lag kayaknya udah banyak banget yang bergabung nih Kak ke website secara langsung nih Kak ya. Jadi sistemnya servernya agak sedikit lag nih Kak nih. 2 orang nih masuk nih kayaknya nih. Iya. Jejuh. Ada yang di dalam ruangan Zoom ini masuk, ada juga yang di luar ruangan Zoom ini masuk nih Kak. Jadi makanya nge-lag nih Kak. Nah, teman-teman kalau misalkan yang udah bisa masuk beruntung teman-teman ya. Ditunggu dulu ya guys ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung disambil aja nih Kak. Kita biar cepet. Ada yang mau nanya nggak guys? Oke. Lag banget Kak. Iya karena kayaknya servernya servernya pusing Kak. Ini mungkin langsung aku telepon aja kali ya nih ya. Buat dari teknisinya biar kita lanjutin nih. Ya aku udah bisa. Oke, simulasinya free sampai kapan Kak? Free-nya sampai kapan ya? Kalau setahu aku sebelum tryout kedua dibuka deh. Tryout kedua tuh 4 Juli teman-teman ya. Setauku ya gitu ya. Jadi saranku kalian mulai dari sekarang tryoutnya dicoba dulu dari sekarang. Oke? Ya bener, tryoutnya ada yang gratis dan kita kasih gratis kok buat kalian yang bergabung pada malam hari ini dan daftar sekarang langsung. Oke, udah ada yang mau nanya nih, boleh deh. Langsung, Mas Tegar, gimana? Baik, selamat malam Mas Farhan ya sama Mbak Yumna. Mungkin izin bertanya nih, semisalnya mungkin ya dari teman-teman kalau misalnya udah ada yang tes UKBI nih pertama kali dan mungkin mendapatkan hasil yang kurang sesuai lah dengan ekspektasi, kan bisa tes lagi ya kalau nggak salah jeda 15 hari ya, Mas. Nah, aku mau bertanya, ketika nanti dalam proses ngambil sertifikatnya itu, Mas, kan kita misalnya udah download sertifikat pertama, ya kan? Baru kita mungkin nanti menunggu hasil, mungkin hasil kita tuh yang jauh lebih baik di tes kedua gitu kan. Nah, itu Kak, itu apakah sertifikat pertamanya akan hangus keaktifannya atau nanti aktif dua-duanya gitu, bisa dipergunakan dua-duanya gitu loh. Karena em, kepikiran aja gitu loh. Sebenarnya udah tes cuman mau tes lagi gitu loh, penasaran gitu loh. Apakah nanti takut yang pertamanya hangus atau tahu yang kedua tuh malah jauh lebih rendah kan, nggak tahu gitu kan. Nah, itu sih
mau khawatirnya di situ. Sama mungkin satu pertanyaan lagi, Mas. Apakah poin dari sertifikat UKB ini dia memengaruhi peluang lolosnya? Misalnya ada yang, contoh ada yang dapat madya, ada yang dapat istimewa. Apakah itu diutamakan dengan yang istimewa gitu loh? Atau memang ketika sudah menyentuh KKM persyaratan dari BU itu sendiri ya sudah aman, tidak ada penilaian lebih dari situ mutlak stop di situ. Mungkin sekian, Mas. Oke, sebentar. Oh, oke, aku habis nepon langsung puslapdiknya langsung ya. Aku nanya ke kementeriannya. Katanya gini Mas Tegar. Ya kalau buat sertifikat UKB itu yang paling penting menyentuh KKM-nya aja gitu ya. Jadi menyentuh dari batas minimumnya aja itu udah bagus ya. Terus juga kalau buat pertanyaan pertamanya, eh apakah dari simulasi UKBI ini aktif sertifikatnya dua-duanya gitu ya nanti ya? Ya, pasti yang bakal diaktifin yang terakhir sih ya, yang kamu pakai dan itu yang hasil yang terbaiknya kamu gitu ya. Jadi sertifikat yang sebelumnya itu entah mungkin keaktifannya dihanguskan ya atau memang aktif dua-duanya itu kita nggak tahu, tapi yang paling penting bisa dipakai yang keduanya gitu sih ya. Tadi aku nelfon lupa ngabarin sih, buat lupa nanya apakah aktif dua-duanya gitu ya, tadi nggak ngasih tahu. Jadi fungsinya Pak yang paling penting aktif yang keduanya gitu ya. Bisa pakai yang keduanya langsung kayak gitu. Aman ya Mas Tegar? Wah, Mas Tegar ini eh dari peserta workshop eksklusif teman-teman ya. Udah akses website ini udah dari lama nih, berarti ini udah jadi pemain pertama nih teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau nanya lainnya gitu ya. Nanti ada sesinya sendiri guys ya. Nanti aku lanjut dulu ke simulasi UKBI. Oke? Boleh yang mau nanya diturunin dulu dari raise hand-nya. Oke, so teman-teman kita langsung mulai ke simulasi UKBI-nya. Buat yang udah buka di websitenya, teman-teman kita langsung bisa mulai dari tryout pertama ya guys ya. Kalau kalian mau nyoba bareng-bareng boleh, atau kalau kalian mau ngeliat dari punyaku juga boleh teman-teman. Karena setauku buat tryout kita nih belum bisa di reset guys. Jadi kalau kalian baru mau nyoba gitu ya, saranku ya bisa coba ngeliat di Akademi Unggulan dulu nih bareng-bareng sama aku ya, gitu ya di akunku. Oke, kita mulai nih, mulai ya guys ya. Sama-sama jawab ya guys ya kita ya. Oke, yo kita mulai. Selamat pagi, Bung Bram. Apa kabar? Pagi, kabar baik. Wait, ini kayaknya yang tadi teman-teman. Ini yang tadi teman-teman. Ini mau disetel ulang apa enggak guys? Audionya mau disetel ulang apa enggak? Kalau mau disetel ulang, aku setel ulang. Kalau misalkan nggak mau disetel ulang, kita lanjut nih teman-teman. Skip, skip, skip. Loncat aja kak. Oke, kita loncat aja. Sip. Profesi pria dalam dialog tersebut tadi kita udah kasih tahu. Pengamat ya guys ya. Oke. Nah, yuk. Sekarang, kapan dialog tersebut terjadi? Hmm. Wah, paham kali kak kayaknya kak. Ingatannya kuat-kuat sih. Ini Kak jago-jago loh. Pagi, pagi. Morning, morning. Oke, kita tulis ya. Pagi. Seni pertunjukan teater musikal banyak diminati karena apa guys? Coba kita lihat jawabannya karena apa guys? Ada yang A, ada yang D nih. Ayo, yang mana nih? Ada yang A, ada yang D nih kak. Kayaknya A tuh yang pertanyaan tadi deh, Oh kayak ya, A panjang yang gitu. pertanyaan tadi ya, kayaknya kelek ya. D, Ini D, D. biasanya Oh, ada juga yang B kak. B. Nggak, bentar, bentar. Aku curiga yang jawab D. Ini karena jawabannya paling panjang sendiri kak. Oh iya bisa jadi ya. Kadang Iya, ngejawab kayak gitu ya. Mana yang paling betul, panjang nih kayaknya jawaban bener nih. betul. Oke, oke, kita pilih D. Kita pilih D. Lanjut. Ciri khas seni pertunjukan teater musikal dapat dilihat dari mana, guys? Coba. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A. Dari Putri A. Arsya A. Arsya A. Nazar A. Sania A. Naila A. Bills A. Oke. Sikat A, teman-teman. Di bawah ini bukan harapan si pria terhadap seni pertunjukan teater musikal di Indonesia. Yang mana, guys? A, B, C, D. A, B, C, D. Ayo. Dari Arsya C. Sania C. Mutiara C. Alfa C. Safia C. Oke, dari Muhammad Reza C. Oke, kita lihat nih. Ini aku curiga kalau misalkan kayak kalau UKBI kita bareng-bareng, aku curiga bener semua, Kak. Atau jawabnya ini ya Kak, jawabnya ngikutin yang pertama kali jawab. Oh iya, bisa jadi. Jadi yang mikir yang pertama gitu ya. Yang setelahnya itu ngikut ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Ah, ini baru nih. Baru ya ini teksnya Kak ya?
Oke, ini Baru nih. baru ya. Oke, ini tapi kayaknya panjang kali Kak, 2 menit Kak. Kita coba cari yang 1 menit Kak, biar bisa cepet nih malam ini. Ada nggak yang 1 menit? Oh ada nih 1 menit. Oh 1 menit 33 detik. Ada nih. Soal 26 ya teman-teman ya. Karena biar kita bisa coba next ke seksi berikutnya ya guys ya. Jadi biar adil kita. So kita dengerin yang ini teman-teman. Dengarkan dengan seksama tuh kata perintah websitenya. Oke dibaca dulu soalnya. Oke, siap? Kita mulai ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Jumlah inflasi daerah di Indonesia setakat ini kian bertambah. Berdasarkan catatan Bank Indonesia atau BI, angka inflasi daerah meningkat 4% selama setahun, yaitu dari Maret 2024 sampai dengan Maret 2025. Gubernur BI mengungkapkan bahwa perputaran barang Indonesia pada bulan ketiga ini sebanyak 135,2 juta ton atau meningkat 7,5 juta ton jika dibandingkan dengan bulan September tahun lalu. Jika dibandingkan dengan Maret tahun lalu, perputaran barang Indonesia bertambah sebanyak 4 juta ton. Gubernur BI menyayangkan angka inflasi daerah bertambah 4% menjadi 8,5% pada Maret 2025 dari realisasi periode yang sama tahun lalu, yaitu sebanyak 4,5%. Menurut data BI, penyebab meningkatnya angka inflasi adalah hambatan distribusi logistik Indonesia. Pada tahun ini, angka inflasi didominasi oleh komoditas bahan pangan pokok dan barang manufaktur ringan. Melihat kenyataan ini, pemerintah mempunyai agenda prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui peningkatan tata kelola logistik dan transportasi dengan mendirikan pusat distribusi regional. Pusat ini merupakan kesatuan dari 3 komponen, yaitu lembaga logistik dan transportasi, lembaga riset, serta pusat pengembangan bisnis dan usaha. Rencananya, pusat tersebut akan menyasar mulai dari masyarakat umum hingga masyarakat yang berasal dari berbagai tingkat bisnis. Di samping sarana distribusi, pemerintah juga akan mendirikan sentra-sentra logistik yang dapat menyerap komoditas lokal. Di setiap provinsi akan didirikan minimal satu pusat distribusi sehingga kestabilan harga bagi sumber daya pangan dapat diberikan di masing-masing wilayah. Apa guys jawabannya guys? Aku nggak mau jawab deh. Rame banget kalau mencet Kak Yumna, aku nggak kuat Kak. Gila cepet-cepet banget jawabannya dari Naila. Jujur. Aku kaget loh. Nih aku baru ngambil minum ya. Ini jawab dari mana bisa bisa lihat langsung tah jawabannya tah. Ya. Oke, udah banyak nih kayak yang jawab nih kayak dari tadi nih kayak. Kita langsung jawab nih nih ya. Teman-teman ya. Dari tadi kalau yang nggak nyimak nih nggak bisa jawab 27, 28, 29, 30 nih. Oke. Kita lihat jawabnya Lanjut teman-teman. Oh, kan dia bilang 4% dalam setahun jadi bisa langsung. Oh, di awal ya. Oke, nice. Kami ada Indra keenam. Oke, C. C. Oke, instansi pemerintah ya teman-teman. Data tentang kenaikan angka inflasi daerah dikemukakan oleh instansi pemerintah. Oke, siap. Kita lanjut teman-teman. Ya. Informasi manakah yang terdapat di dalam monolog? Nah, ini berarti kita harus baca nih empat-empatnya, guys. Harus baca empat-empatnya nih. Apa nih empat-empatnya nih? Coba. Perputaran barang ekspor luar negeri, menaikkan inflasi. Ayo. Cuma yang dengerin sampai habis doang nih yang paham. Oh, lama nih kali ini jawabannya, Kak. Biar kelihatan mikir kali, Kak. Atau gimana, Kak? C, D tuh, ayo. Berdebat nih. Apa C, apa D? Itu pasti terkecoh kecoh tuh antara C dan D. Masalah sama-sama panjang nih, Kak. Yang satu berbanding terbalik, yang satu berbanding lurus. Oh iya. Iya lagi bener. Ayo, teman-teman. Nah, D. Ada yang D, Kak. D, Kak. Coba. Yang masih jawab C, yang masih jawab C siapa? B aja lah, biar beda lah. Kok emang beda sendiri, Mutiara. E. Apa ini E? Nggak ada pilihan E di sini loh. Aku C. Oke, siap. D apa C? Setelah ini nanti kita lihat ya teman-teman ya. Soal nomor 28. Kalau yang D berarti ngikutin keseluruhan. Kalau yang C berarti emang orang-orang yang berpikir beda nih ya. Oke, berarti kita pilih D ya teman-teman ya. Tapi ada yang milih C nih ya. Nanti kita apresiasi yang milih C kalau benar C. Lanjut. Topik yang tepat untuk monolog tersebut adalah apa guys? Distribusi logistik, invasi daerah, hambatan ekonomi, perputaran barang. Oke, invasi daerah. Kayaknya easy lah ya. So ini kan keseluruhannya nih ya. Lanjut. Pada tahun 2025, invasi di Indonesia didominasi dari kalangan. Ayo, pembahasannya nih. Hmm, B juga, kata Gilang. Kata Reza B juga. Kata Diana B juga. Oke, kita pilih B juga.
Ya teman-teman ya. Nah, dari tadi jawaban kita masih sisa waktu 22 menit nih Kak. Ya. Berarti harusnya nih eh aman apa nggak aman ya Kak ya? Berarti kita agak terlalu lama ya karena mungkin bareng-bareng ya kita jadi kurang aman nih Kak ya. Kalau misalkan sendiri kan jawab harus lebih cepat ya guys ya. Oke, karena udah selesai kita cukup ambil ambil 2 audio aja teman-teman. Kita langsung bisa lihat hasilnya ya nanti ya guys ya. Kita kumpulkan ya guys ya. Aman ya guys ya. Soalnya guys ya, kita lanjut ke seksi 2 ya guys ya. Kalau aman ketik aman teman-teman. Kita kumpulkan. Kita kumpulkan nih kalau aman teman-teman. Aman, aman, aman dari Alfa aman, Bilas aman, Gilang aman, Naila aman, Bina aman. Oke, kita kumpulkan. Masih ada 3 soal belum jawab tuh kan kalau belum dijawab nanti dia bakal marah-marah guys. Nah, oke deh. Karena kita buat simulasi doang website. Mohon maaf ya kita kumpulkan website. Oke, kita kumpulkan guys. Kita lanjut ke seksi 2. Oh, udah langsung muncul teman-teman hasilnya teman-teman. Semua loh Kak. Gacor emang ya. Ah, cor bener semua ini loh. 10-10-nya bener loh. Tadi yang C berarti kebalik ya kayak. Berarti tapi kebanyakan dari kita overall lebih banyak yang bener lah kayak. Oke teman-teman. Nah, kalau buat kalian yang berbayar teman-teman ya, yang ikut dari workshop eksklusifnya yang berbayar, yang berlangganan teman-teman. Kalian tuh nanti dapat penjelasan-penjelasannya guys. Ya, kalian dapat penjelasannya di sini gitu. Kalian dapat penjelasan dari jawaban yang benernya. Jadi kalian bisa sekalian belajar gitu ya. Jadi jawabannya benar semua gitu ya. Untuk pembahasannya nanti kalian bisa coba cek sendiri lah ya di website kalian masing-masing. Kita lanjut nih Kak ke seksi berikutnya Kak. Nah ya. Oke. Oh ini ternyata lagi bug nih Kak kayaknya Kak websitenya Kak. Kalau eh apa? Kalau udah selesai ternyata belum kecatat progresnya. Tapi harusnya bersyukur sih kalau misalkan belum kecatat progresnya. Artinya kalian bisa ngulang teman-teman. Gitu. Yuk kita lanjut ke merespon kaidah guys. Kita lanjut ke merespon kaidah. Kak aku udah ikut mentoring yang berbayar tapi nggak bisa ngeliat hasil jawaban yang benar dan salahnya. Oh iya tah. Oke nanti kamu coba hubungin aku ya Amanda langsung ya. Nanti aku coba lihat permasalahannya di mana. Oke, kita lanjut ke merespon kaidah teman-teman. Yuk Bismillah. Gasken. Ini dia PBM. Yuk teman-teman apa jawabannya? Penulisan judul yang tepat. Cepat nih kita harus cepat. Kita jawab semuanya. Dari Reza C. Cepat banget Reza. Julia, Gaby C. Oh ada juga yang D. Dari Gilang D. Dari Ulan C. D, D, D. Ada yang C. Aku juga jadi ikut mikir teman-teman. Menarik soalnya soalnya. Soalnya enak Menurut, banget ini. Ya Kak Yumna ya. iya ini tuh menurutku ya. Ini tuh seksi yang paling butuh sangat amat menggunakan otak. Hmm, bener-bener. C, C, C. Oke, kita jawab C guys. Lanjut ya. Kita main cepet ya di sini ya. Ada yang D juga. Oke, ya. Tapi di sini D, C kayaknya lebih banyak teman-teman. Nanti yang D, berarti kalian aku apresiasi kalau benar. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat di kalimat mana, teman-teman? Kita main cepet guys, karena waktunya terbatas ternyata di sini. Ada yang A, ada yang C. Aduh, yang mana nih? Wah, ini seri nih Kak, kalau kayak gini Kak. A, C. Oh, ada juga yang D. A, C, A, C. Aduh, yang mana nih Kak? Aceh Aceh AC dong jadinya. Oh iya, air conditioner dong. Gimana nih Kak nih? Yang A apa yang C nih Kak? Dari Soleh A. C, C, C. A, Naila C. A, Safia. Oke. C, percaya sama gua, kata Nazar. C, 100% A. Jujur. Ini kayaknya emang mengecoh sih Kak. Keduanya ini mengecoh sih Kak. C itu komanya. Bentar, tapi aku percaya A sih. Coba lihat. Ada yang A juga gak? Ada yang A juga gak? Ada yang A juga gak? A lah. Koma di luar petik, Kak. Tidak ada koma titik di luar kapitalnya. Oke. Oh, kapitalnya tadi. Oh iya, bener loh. Oh iya ya. Jeli banget matanya. Cobalah ya, kita C lah ya. A kapitalnya. Hmm, C lah. Coba kita ambil C lah. Di sini lah. Ada juga yang C lah. Penulisan nama dengan, kita lanjut. Penulisan nama dengan gelar akademik yang tepat apa, teman-teman? A ya, A.
Ya udah, nanti kita lihat di akhir ya siapa yang benar ya di sini ya. Oh ini oke, ini A ya, nggak ada no debat ya, no debat ya, ini ya A ya. Lanjut. Manakah kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan tepat? Yang mana teman-teman? Kita jawab kayaknya di sini 6 soal aja nih Kak ya. Biar 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 kita bisa lanjut ke seksi selanjutnya nih Kak. Oh, ada yang B, ada yang A nih. Wah, seri nih Kak. Oh, dari tadi aku nggak selang-seling ini. A B A B A B. Ada juga yang D. A fix, Ada yang oke. D tuh nyelip tuh. Yang A kayaknya ngotot Kak, ada yang tulisan A fix. Oke deh, kita tulis aja. Tadi dibilang fix. Kalau udah fix kita nggak bisa ubah nih. Kalau udah fix Kak. Kita lanjut nomor 5 teman-teman. Kita lanjut nomor 5 teman-teman. Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat majemuk setara berikut adalah A salah kata Soleh. D Jumatnya kecil. Yang ini kita lanjut dulu, kita lanjut. Nanti kalian save jawabannya kalian sendiri. Kita lihat nanti pembahasannya. Kalau yang merespon kayak dia nih kayaknya lebih luas nih kayak. Lebih hard nih ya kayaknya ya. Pasti ada yang A juga, ada yang C nih. Tadi Bener, sebelum kita paling jawab hard apa? sih menurutku. Seksi Iya, paling hard. versi paling hard sih. Tadi sebelumnya kita jawaban ini A sama C nih bersebelahan terus dari tadi nih. Ada juga yang jawab B. A percaya deh. Waduh, aku udah disuruh percaya Kak kali ini Kak. Aku udah disuruh percaya, aku percaya dah. Oke, kita A deh Kak. Kita lanjut yang terakhir, yang terakhir. Manakah penulisan kata sapaan yang tepat, teman-teman? Ya, dari A, B, C, D. Kira-kira yang mana, teman-teman? Yang paling cocok di sini? Dari D. C, Kak, fix, please itu. Tapi kamu sendirian yang jawab C, mana yang jawab C lagi? Oh, C ada juga yang jawab C. Ada yang jawab D juga dari Soleh. Naila jawab D. Enggak, coba kali ini aku mau pengen baca. Penulisan kata sapaan yang tepat. Mengapa kakak belum mengembalikan buku yang dipinjam kemarin? Adik-adik, silakan dikumpulkan tugas kalian kepada ketua kelas Anda. Dia itu salah. Coba lihat. Dia itu salah karena itu majemuk. Harusnya bukan Anda. Iya, tak. D salah. Anda harusnya hanya apa nih Anya? Kok nama? Andanya besar. Tapi Anda memang besar, teman-teman. Anda besar kan, Kayumna ya? Karena itu sapaan kan? Iya, karena langsung. Anda memang besar tuh kata Azalia Ratu. Ada juga yang B. Oke, enggak. Tadi karena yang D itu agak sedikit ngawur. Kita pilih yang C ya sekarang. Aku nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita langsung kumpulkan, teman-teman. Oke, siap ya. Dari teman tiga ya, teman-teman. Kita kumpulkan ya, teman-teman. Kita lihat jawabannya siapa yang benar, teman-teman ya. Biar harusnya pakai tanda seru. C kata sapaan. Aku udah tes. Ya ketahuan dong, rival jawabannya. Satu, dua, tiga. Oke, kita lihat jawabannya. Zam. Ada yang salah satu. Yang salah di mana nih? Di mana nih yang salah? Soal satu C. Dampak digitalisasi. Oke. Soal satu, soal dua. Soal tiga. Oh, soal 4 salah, teman-teman. Soal 4 salah. Tadi siapa yang jawab B, teman-teman? Kan A salah. Tuh, kata Soleh. Kamu nggak mau ikut Soleh sih, teman-teman. Salah kan A tuh. Pembahasannya apa coba kita bahasnya? Karena salah jadi kita bahas. A salah karena kata menteri dan gubernur tidak diikuti oleh nama orang, nama instansi atau nama wilayah spesifik. Sehingga harus ditulis dengan huruf kecil. Iya guys, menteri dan gubernur karena nggak diikutin sama nama orang jadi kecil guys, gitu. Nomor dua koma dalam petik, siapa tadi yang bilang di luar, siapa tuh yang bilang di luar, coba lihat jawaban nomor dua. Benar teman-teman, C. Kolom komennya kedengeran debat. Bukan aku kata Akbar, bukan aku. Soal nomor dua C ya. Jadi petiknya kayak gini teman-teman ya. Oke, soal 5 kayak gini, soal 6 bener kan ya. Chill aja guys, chill aja guys. Ya aku unggul semua kecuali merespon Kak. Oke dah, kita lanjut lagi Kak. Kita lanjut ke simulasi yang terakhir Kak, yaitu simulasi membaca Kak. Oke, kita lanjut ke simulasi. Walah, kali ini bacaan nih Kak. Kita kayak cukup ambil satu bacaan aja, ya teman-teman. Kita ambil satu bacaan aja. Setelah itu kita akhirin teman-teman ya. Kenapa Teh Melati M-nya besar Kak? Teh Melati M-nya besar. Iya tak, aku tadi lupa baca teman-teman. Kalau misalkan ada typo nanti coba dihubungin aku deh langsung.
Dejavu LBI membaca. Oke, kita baca dulu teman-teman ya. Saat langit masih berwarna keabu-abuan sejumlah. Bentar, kita baca pertanyaannya dulu, guys. Salah nih, kita baca pertanyaan dulu. Bukit Sikunir terletak di sebelah Kota Wonosobo. Oke, coba kita lihat. Mana nih? Kita baca skimming, teman-teman. Terlalu zoom, Kak. Oke, maaf, 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 maaf. Terlalu zoom ya. Terlalu zoom. Utara, utara, utara. Udah jawab utara mana nih? Utara. Utara kalian lihat di mana utara, guys? Utara lihat di mana utara? Ada di mana utara, guys? Utara di mana? Di situ. Bagus Nazar, terima kasih. Aku tahu loh jadinya. 25 km dekat 25 km, 25 kilometer di sebelah utara. Oke. Di bawah 2263. Siap. Itu loh kata Ida. Makasih Ida udah ngasih tahu. Oke, lanjut ya guys ya. Utara ya guys ya. Bukit Sikunir berada pada ketinggian berapa meter, teman-teman? Ayo, banyak banyak angka lagi di sini. Ini 25. Ini 2263. Ini 3153. 2263. Oke. Aldera 2263. Oke, teman-teman. Kayaknya ini lebih mudah ya Kayumna ya dibandingkan sebelumnya. Karena kalau ini kayaknya lebih kepada pemahaman kita terhadap bacaan sih Kayumna. Sama kayak Bener. mendengarkan. Dan jawaban-jawabannya tuh biasa emang udah ada di bacaannya. Bener-bener. Kalau yang tadi tuh emang agak sedikit struggling ya. Yang bagian A, Menguji, pertengahan. itu menguji pengetahuan itu. Betul. Oke, lanjut pertanyaannya. Di antara gunung yang disebutkan dalam bacaan, gunung mana yang paling tinggi? Waduh. Ayo, dibandingin teman-teman. Gunung paling tinggi. Jangan ada yang bilang Gunung Everest. Jangan ada yang bilang Gunung Everest. Nggak ada di teks. Gunung Sumbing. B. B Sumbing. Tadi ada juga yang bilang, bukan Sumbing tadi. Ada yang bilang Sindoro. Sindoro apa Sumbing, guys? Jadi pengen ke Sumbing. Jadi pengen summit. Sumbing kak aku pernah. Terima kasih. Alasannya sangat logis. Sumbing kak aku pernah. Sumbing, Sumbing. Sorry salah lihat. Oke. 3371. Oh, di sini. Oke. Ini kayaknya kalau kayak ini benar semua sih, Kak. Lanjut. Mengapa banyak wisatawan kedatang ke Bukit Sikunir sejak dini hari? Kenapa, guys? A. Untuk menikmati udara pegunungan, menyaksikan matahari terbit. Kayaknya hampir benar semuanya, guys. Jadi kalian harus pahami bacaan lebih dalam nih, guys. Kalau kayak ini hampir benar semuanya, guys. Terbit dari B. Matahari, Aisyah. Logis aja. B. Oke. B ada di mana, teman-teman? Kalian baca di mana? Kalau terbit Bukit Sikunir di awal ya? Di awal ya? Di sana. Makasih Saudatul. B Kak, aku udah submit. Terima kasih Mutiara. Logis sekali. Panorama yang terlihat dari Bukit Sikunir dipengaruhi oleh kondisi cuaca karena apa teman-teman? Panorama yang terlihat dari Bukit Sikunir. Gas puncak. Ini kayak beda beda pembahasan nih. Itu ke C, coba C, bener gak? Cahaya matahari dan kabut pemandangan yang tapak. C karena C itu cinta. Cicak logika aja. Oke, teman-teman. Udah 5 soal kita jawab, guys. Kita langsung sikat, kita kumpulkan apakah benar jawabannya, teman-teman. Dan kita lihat jawabannya. Apakah benar lima-limanya? Respect. Jawabannya benar semua, teman-teman. Ya, easy ya kayaknya ya. Easy ya kayaknya, easy ya teman-teman ya kayaknya ya. Kalau buat yang 1 dan 3 mendengarkan membaca easy ya teman-teman ya. Yeay cinta. Keren. Oke teman-teman, so kesimpulannya karena kalian udah ngikut webinar kita kali ini, kalian jadi tahu teman-teman yang perlu dipelajari lebih banyak itu adalah merespon kaidah. Nah, buat kalian yang ikut nih sampai akhir berarti ada 159 orang yang bakal lolos UKB ini teman-teman. Berarti kalian tahu kalau misalkan yang perlu disiapin lebih lanjut itu adalah merespon kaidah karena merespon kaidah itu menggocek teman-teman. Dan jangan lupa tips-tips yang tadi udah aku kasih itu dipelajari lagi teman-teman ya. Nah, buat kalian yang mau tryout-nya, kalian bisa langsung kunjungin ke website Akademi Unggulan gratis guys, gratis bener-bener gratis. Nah, tadi ada yang nanya kayaknya deh, saya ingatku. Kak, tryout gratis dapat tryout berapa aja Kak? Tryout 1 aja teman-teman ya. Nah, Kak, tapi aku butuh pembahasan dan pembelajaran gitu. Dan aku butuh tryout 2 sampai 5. Nah, kalian bisa nanti langsung ya cek out ke website akademiunggulan.com-nya langsung ya teman-teman ya. Kemana ke arahnya Kak? Kalian nanti bisa ke pilih paket sini teman-teman. Nanti bisa pilih paket premium teman-teman ya. Nanti kalian bisa dapat pembelajaran-pembelajaran yang ada di dalamnya. Terus juga kalian bisa dapat eh tambahan lagi ya Kak Yumna. Yaitu bisa dapat sesi webinar langsung. Yang hari ini kita lakukan, yang malam ini kita akan lakukan. Nanti kalian dapat teman-teman.
Nah, mungkin boleh sambil tanya jawab, kita langsung tanya jawab aja siapa aja yang mau bertanya di sini. Kak, minta ajari kakak ke rumahnya boleh nggak, Kak? Aduh, itu beda lagi temen. Nanti 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 kita bikin ini kali ya, Kak Yumna ya. Les private yang langsung datang door to door. Belum ada sih itu Kak, menarik Belum tuh. ada ya jujur. Beasiswa private door to door. Door to door. Kalau paket yang 99.000 itu sampai 99.000 kakak. Maksudnya ini yang 199 mungkin ya maksud kamu ya. Sampai kapan kak? Ini nggak cuma sebulan teman-teman. Ini 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Enggak. Ini sampai 31 Agustus 2026. Jadi sampai BU ditutup teman-teman. Kalian bisa akses website ini. Nggak usah bayar lagi. Kalau mau berbayar ada diskon nggak nih kak buat ikut Zoom? Ada dong. Ah, bagus. Makasih Najwa udah nanya. Ya, jadi kalau misalkan kalian butuh diskonnya bisa masukin kode voucher atas nama aku teman-teman. Ya, masukin referral dari aku. Tes UKB-nya tenggat sampai kapan kak? Tes UKBI sebenarnya nggak ada tenggatnya guys. Cuma saran aku sebelum pendaftaran BU dibuka, kalian tuh harus daftar dari sekarang teman-teman. Ya, kan harus daftar dari sekarang. Kak, riset TO-nya please. Insya Allah, oke. Aku nanti ajuin ke tim aku buat nanti disampaikan. Nah, di sini udah ada yang resen nih kak. Aku mungkin mau langsung nanya ke yang resen. Kak, referralnya apa? Referralnya apa? Ini bisa masukin kode voucher aku ya. Kode voucher aku nih. Bisa dipin nggak ya admin? Aduh, cepet banget pertanyaannya. Aku mau nanya dari yang raise hand dulu, Kayumna. Boleh Kayumna? Dari yang raise hand. Boleh Kak? Siapa di sini? Fatih. Fatih, boleh Fatih. Halo Fatih. Iya kak, halo kak. Boleh. Silakan bertanya. Aku mau nanya, tapi sebenarnya bukan tentang UKBI-nya kak. Lebih Boleh, kayak boleh. di pengalaman dari kakaknya mungkin bagaimana kalau misalnya saya ini kan kurang nih prestasinya. Maksudnya nggak ada sertifikat juara di tingkat nasional maupun di daerah gitu. Apakah berpeluang juga kalau misalnya UKBI-nya bagus atau SI-nya bagus, apa patokan awal itu di prestasi kak? Pertanyaan Makasih bagus kak. nih. Berarti kamu terkait dari prestasi ya, Fatih? Iya. Oke, sip. Ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman juga nih. Nah, teman-teman, perlu diingat kalau misalkan beasiswa unggulan itu nggak nyari yang paling banyak prestasinya, guys. Mungkin aku bawain lagi cerita ya, cerita tentang diriku. Karena tadi Fatih sampaikan konteksnya aja mau menanya pengalaman diriku. Aku sama 3 temanku, sama 2 temanku ya. 2 temanku sama aku jadi 3. Itu sama-sama upload ke beasiswa unggulan. Ya, pertama ini si A lah ya. Aku, Farhan, dan yang ketiga ini si B. Gitu ya. Nah, si A ini dia nggak punya prestasi sama sekali, guys. Tapi dia punya pengalaman-pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Ya. Dan aku ngeliat esainya juga bagus. Punya kontribusi yang nggak tinggi-tinggi banget. Tapi bisa dijalanin. Nah, yang kedua nih si Farhan lah. Kalian sebut aja ya. Kalau kalian nggak kenal nanti kenalan sama si Farhan. Nah, yang si B ini dia tuh prestasinya ada 80 teman-teman gitu ya. Ada 80 dari nasional, internasional gitu ya. Mau dari lomba apapun dia ada. Ya. Kami bertiga sama-sama upload ke website BU. Ya. Alhamdulillah di seksi satu gitu ya di seleksi satu kita tuh lolos tiga-tiganya. Ya pasti lolos pasti harusnya lah ya. Kenapa? Karena prestasinya 80 ya hampir mustahil ditolak ya. Jadi kayak kita ngerasa kayak kalau beasiswa unggulan nyarinya berprestasi aja harusnya dia yang lolos nomor satu gitu. Dan temenku yang terakhir ini pasti was-was banget kan gitu. Tapi kita pede di sana, kita siapin yang terbaik wawancara dan tahu nggak teman-teman, yang lolos itu cuma aku dan temanku yang A, yang B ini nggak lolos. Ya, kenapa teman-teman? Pada saat wawancara berlangsung, yang ditunjukkan itu adalah prestasi-prestasinya aja. Kalian kalau tahu di belakang background itu isinya cuma prestasi-prestasi, ya gitu. Tapi ketika mungkin disampaikan, apa kontribusi kamu? Gak ada, teman-teman. Apa kontribusi kamu? Mungkin karena dia terlalu pintar, gitu. Ya, sampai kontribusinya itu tuh terlalu tinggi dan sulit direalisasi, gitu ya, teman-teman ya. So, teman-teman, yang paling penting itu adalah ketika kalian punya kontribusi, ya, dan kalian beneran bisa ngejalaninnya itu. Itu teman-teman yang dicari di beasiswa unggulan ya. Itu udah aku ulang-ulang berkali-kali teman-teman. Nah, buat kalau kalian yang penasaran, kalau kalian nanti masuk ke yang premiumnya, paket premiumnya, kalian dapat di websitenya itu pembelajaran langsung dari 1 sampai 12 teman-teman. Ya. Nah, nanti di bagian nomor 1 di sini nih aku selalu ngejelasin. Kalau misalkan yang dicari itu adalah terkait dari
kontribusi di diri kita. Aku jelasin di materi satu. Atau kalian mau ngeliat juga dari webinar-webinar sebelumnya, semuanya udah ada di sini lengkap seluruh videonya teman-teman di sini ya. Ada di e-booknya Kak Farhan, betul Dimas. Kalau kamu udah baca e-booknya, kamu pasti tahu. Kak izin tanya kalau belajar UKB online selain lewat webinar dan YouTube di mana Kak? Kalau lewat YouTube sebenarnya ada ya teman-teman. Sebenarnya gini, kalau kalian mau belajar, sebenarnya bisa di mana aja. Mau di TikTok, di YouTube gitu kan ya, atau bisa di Instagram gitu. Tapi kenapa sih kalian harus berlangganan gitu ya? Misalkan harus bareng sama Akademi Unggulan. Karena kalau sama kita, kalian nanti pembelajarannya terstruktur. Kalian gak overwhelm teman-teman. Kalian tahu apa aja yang harus dipelajarin. Kenapa Kak? Kok bisa tahu? Nih, kalian terstruktur guys. Kalian mulai dari awal dulu, nanti kita kasih taunya. Kalian mulai dari awal dulu, pengenalan beasiswa unggulan dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung buat esai teman-teman. Pusing kalau langsung buat esai. Kita mulai dari pengenalan beasiswa unggulan. Kalian bakal dilihat progres track seperti apa, contoh esai yang ada seperti apa, esai S2 juga ada, surat pendaftaran dan semuanya ada di sini teman-teman ya. Lengkap dan kita selalu update gitu teman-teman. Nanti dari sana kalian mulai belajar perlahan-lahan. Nanti kalian pun bisa ada penugasan-penugasan di sini. Contoh penugasannya juga kita sertakan di sini ya. Jadi nanti kalian tuh tahu tuh hal-hal apa yang perlu kalian input ya. Tuh kita kasih template gratis kalian buat bedah prestasi. Jadi beneran mempersingkat waktu kalian. Cocok buat kalian yang sibuk ya. Kak untuk essay tahun ini apakah ada temanya? Ada dong pasti temanya, cuma belum keluar. Jadi gak boleh berlebihan gitu ya Kak kontribusinya. Kontribusi itu sama kayak prestasi. Apapun yang berlebihan itu nggak baik teman-teman. Kalian kalau makan nasi kebanyakan pun mabokan ya teman-teman. Kalau kalian ngasih kontribusi, ngasih prestasi, itu carilah titik equilibriumnya. Jangan kekurangan, jangan kelebihan, tapi cari titik tengahnya. Berikut pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ini udah kayak masukin ke Gemini ini. Udah kayak masukin ke ChatGPT. Iya. Cuma bentar, kita tahan dulu. Di sini ada yang nanya dari Raise Hand di sini, Mas Tegar Septioni. Boleh. Eh, Bertanya Mas, ketika kita nanti tes UKB ya, kebetulan kan kemarin udah pernah nyobain. Nah, di situ tuh ada beberapa soal yang memang kan benar yang dibilang oleh dari Mas Farhan itu mengecoh dan memang pengecohan di soalnya secara langsung itu nanti memang bisa dibilang beberapa kali lipat lebih mengecoh gitu ya daripada yang ini gitu kan. Nah, disitulah mungkin dari intelektual kita bermain. Nah, di situ tuh ada seperti contohnya aku ingat beberapa soalnya ada di opsinya itu yang dijabarkan adalah pilihan ini. Sedangkan di soalnya itu mungkin jabaran ketiga, empat, lima gitu loh. Jadi kadang saya tuh nalar begini, ketika opsinya itu kayak contohnya semuanya semuanya ini ada A B C D itu opsinya ada di soal gitu loh. Nah, dan saya bedah masing-masing ini nggak ada yang salah entah dari penulisannya atau apa nggak ada. Cuman saya bernalar di situ yang paling muncul di soal pertama tuh misalnya kalsium ya kan. Soal pertama yang ada di soal tuh kalsium lalu mungkin kolagen gini gitu kan. Nah, saya berarti otomatis secara dari sisi lain nggak ada yang salah ya. Jadi saya milih kalsium. Ah, itu karena di UKB itu kan nggak dikasih tahu kita di nomor ini salah dan lain. Nah, aku sebenarnya masih ragu apakah pilihan aku yang jawaban kemarin itu benar gitu kan. Karena kan kita nggak bisa lihat reviewnya gitu. Nah, itu masih menjanggal lah sekiranya sampai titik ini gitu loh. Masih penasaran ini benar apa enggak gitu ya. Mungkin itu sih Kak buat yang pas waktu tes saya kemarin sama mungkin ini agak sedikit di luar konteks untuk proofreading essay dari Akademi Unggulan tuh kira-kira gimana ya alurnya Kak pakai mananya gitu kan. Mungkin teman-teman juga di sini udah ada yang eh, sekiranya hampir selesai saya mau dibedah dulu gitu kan dari Kak Farhan atau Kak Yumna mungkin seperti itu sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Tegar. Mas Tegar nih udah lama ya teman-teman ya di workshop eksklusif dari mulai learning pad berapa Mas Tegar waktu itu masuknya? eh Awal lah. Awal banget lah ya. Pad satu, pad 2 udah ikut ya? Iya Mas, udah ikut. Wah ya, berarti udah ngental banget nih teman-teman nih materi dari Akademi Unggulan nih ke Mas Tegar juga nih ya. Nah, thank you sebelumnya for sharing ya di awal-awal tadi terkait dari UKBI-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk alur dari proofread-nya teman-teman ya. Pertama, pastinya kalian nanti perlu yang namanya esai itu sendiri ya. Nah, esai-esai yang kita mau proofread itu bukan esai-esai yang masih awal-awal banget teman-teman. Kecuali kalau kalian peserta mentoring dari Akademi Unggulan. Itu nanti bakal ada pet 5 yang kalian bisa masukin ke dalam sini ya. Tapi karena belum mulai jadi belum bisa diakses teman-teman ya. Kalian nanti bisa masukin ke sini esai yang setengah jadinya. Nanti baru dari sana kita bahas gitu ya. Nah,
esai yang kita terima nanti di proofread itu adalah esai-esai yang memang udah memenuhi minimal banget ya, udah 1.000 kata ke atas gitu ya, udah siap. Jadi nanti tinggal kita kasih poin-poin pentingnya aja gitu. Nah, nanti alurnya seperti apa? Kalian bisa ketik di mentoring one on one ini. Nanti bisa langsung lewat website sini. Nanti bisa langsung upload lewat sini gitu ya. Nah, kalau ada kode voucher bisa masukin kode vouchernya teman-teman ya, atau masukin kode voucher aku juga boleh di sini gitu ya. Nah, nanti kalian baru bakal ada form input esainya gitu. Nah, atau sebelumnya yang udah pernah payment dari proofreading esai ini di sebelum-sebelumnya, kalian bisa nanti chat admin karena nanti admin bakal ngasih give form khususnya. Kalian taruh ke give form sana esainya, isi form yang sudah ada gitu. Nanti admin akan kabarin ke mentor. Mentor bakal nge-proofread kisaran 1 sampai 2 hari kalau misalkan nggak lagi tinggi permintaannya gitu ya. Nanti dari sana kita bakal kabarin lagi kamu, Mas ini udah di proofread ya. Nanti hasil komentarnya semuanya udah ada di dokumen-dokumennya gitu ya. Jadi nanti kok dokumen yang hasil proofreadnya itu bakal kita kasih komentar-komentar di dalamnya. Nanti dari sana kamu bisa ngelihat, oh ini loh jawaban-jawaban yang perlu diimprove gitu. Nanti kita kasih juga hal apa yang perlu diimprove, paragraf mana yang masih kurang, paragraf mana yang masih inkoheren gitu ya. Kurang lebih seperti itu Mas Tegar. Oke, di sini. Thank you, Mas. Oke, siap, siap. Terus juga di sini ada juga yang nanya nih dari Nabila gitu ya. Untuk udah dijawab sama Aisyah. Tadi sudah ditanya Kak, katanya yang penting masuk KKM gak mempengaruhi peluang. Oke, betul ya seperti itu ya. Jadi skor UKB itu yang penting kalian masuk KKM-nya aja gitu ya. Nanti setelah itu waktu yang pendek ini ada sekitaran 1 bulan kurang teman-teman. Waktu buat mendaftar beasiswa unggulan, beasiswa dengan total 200 juta ya kurang lebih ya benefitnya. Itu kurang dari 1 bulan lagi teman-teman. Kalau kalian UKBI udah selesai, gak usah perfeksionis teman-teman. Langsung sikat di SI. Langsung kerjain di SI. Kak, buat proofreadnya nanti dipakai di Gidok ya? Iya, betul. Soalnya berapa ya, Kak? Soal dari mana nih? Soal UKBI-nya tadi sesuai yang disampaikan ya? Tadi udah ada bobot-bobotnya. Kak, tapi kan untuk saat ini belum ada tema esai yang fixnya untuk 2026. Apakah udah bisa mulai nyusun esai dari sekarang? Jawabannya adalah bisa. Dan kita dengan coba pakai tema sebelumnya. Ya. Nah, nanti di Akademi Unggulan, di PET 2.3, ya, di PET 2.3 ini ada yang namanya shifting essay. Kalian ngelakuin shifting essay ini gunanya buat apa? Ketika saat yang lain itu masih ngebuat essay dari awal, dan masih ngumpulin berkas dari awal, kalian udah curi start dari sekarang. Jadi nanti ketika pendaftaran BU dibuka, kalian nggak kaget, kalian nggak dak-dikduk gitu ya. Temanya keluar, nanti langsung kita mulai zoomnya, zoom intensifnya terkait dari shifting essay. Kita sesuaiin essay-essay kalian dengan tema yang udah ada. Nanti ada tipsnya teman-teman, materinya udah kita buat ya. Kayak Umna, kita udah buat 12 PPT lebih ya terkait dari mentoring eksklusif ini sendiri ya. Benar. Tinggal kita share di waktu yang tepat. Betul. Kak, ini agak out of topic pertanyaannya, tapi beasiswa unggulan itu boleh dalam negeri dan luar negeri kan ya? Benar, boleh di luar negeri. Tahun 2025, baru banget tahun 2025 seingatku ya, Kak Yumna. Iya, tahun 2000. Untuk BU jenjang S2, apakah proposal penelitiannya sangat dicek atau harus memiliki pengalaman riset atau bagaimana ya, Kak? Nah, kalau untuk S2, ada satu hal yang tambahan, ada berkas tambahan nih kalau kalian bisa ngelihat di sini ya, di bagian pengenalan beasiswa unggulan. Kalian nanti bakal diperlukan itu adalah contoh rencana studi. Nah, kita langsung lihat aja deh contoh rencana studi itu kayak gimana sih. Nah, kayak gini ya. Kurang lebih contoh rencana studi. Kalian buat kurang lebih seperti ini dari pendahuluan, alasan memilih program studi dan sebagai macamnya, semuanya ada di sini gitu. Nah, kayak misalkan tulis rencana studinya kalian mau ngambil mata kuliah apa aja SKS-nya. Kakak mau ngambil rencana pasca studinya seperti apa, penutupnya kayak gimana gitu. Jadi bakal diceritain lebih lanjut kalau S2 lebih lengkap lagi gitu. Oke, aku baca lagi nih. Kak, untuk mahasiswa baru itu bayar gak berapa berkas apa yang harus disiapkan sebelum tes? Mahasiswa baru, kalau kalian belum dapat KTM, mahasiswa baru tuh Kak Yumna waktu itu malah gratis kan Kak ya? Karena pelajar ya? Iya, daftarnya sebagai pelajar aja guys kalau belum mahasiswa, kalau masih maba. Oke, BU dibuka pendaftarannya kapan Kak? BU insya Allah dibuka pertengahan Juli nanti guys. Ini masih dari gambaran kita ya. Masih gambaran kita gitu ya. Nanti pertengahan Juli. Nah, nanti daftarnya gimana nih? Buat kalian yang masih bergabung sampai saat ini, kalian bisa ngeliat cara daftar BU tuh nanti buka website resminya teman-teman. Daftar BU tuh gratis guys, kan ini dari pemerintah guys. Ya. Daftar BU gratis, terus kalian nanti di sini bisa langsung masuk ke pendaftaran sini ya, teman-teman. Nah, tapi karena ini masih belum bisa, jadi kalian tuh belum bisa daftar sekarang. Nanti pas pendaftaran dibuka, kalian langsung bisa daftar. Intinya kalian tetap join
grup dari Akademi Unggulan aja. Nanti kita kasih tahu, kita bakal kabarin kalian, kita tag-tagin kalian kalau misalkan beasiswa unggulan udah buka. Oke. Iya Kak, share proposal rencana studi. Iya, sudah ada di dalam websitenya langsung gitu. Daftar akun sudah bisa belum? Kak, langganan ini berlaku sampai kapan ya? Kalau ikut BU tahun depan, langganannya masih berlaku nggak ya? Langganannya berlaku sampai akhir tahun ini gitu. Jadi, sorry, akhir pendaftaran BU tahun ini. Jadi kamu nanti bisa dapat semuanya yang ada di sini, benefit-benefitnya dari learning pad, simulasi UKBI, webinar gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kak, berarti mahasiswa yang udah semester 2 daftar UKBI berbayar ya? Iya, karena kalian harus masukin dokumen-dokumen yang khusus mahasiswa gitu, teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman karena udah di jam 9 nih, teman-teman. Ya, terima kasih yang udah bergabung. Ya, terima kasih yang udah bergabung. Kalau misalkan ada pertanyaan, coba deh aku masih buka 5 menit lagi nih, guys. 5 menit lagi aku jawabin pertanyaan secara cepat. Kak, berlangganan 199.000 udah termasuk e-booknya nggak? Udah termasuk semuanya, guys. Jadi kalian 199.000 tuh udah dapat semuanya. Kecuali layanan tambahan di sini. Nanti layanan tambahan di sini itu kita buat terpisah. Kenapa? Karena bakal disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian, gitu ya. Nah, kalau buat kalian nanti udah dapat semuanya. Itu e-booknya ada di mana? Kak, e-booknya ada di pengenalan beasiswa unggulan 0 ya. Terus kalian bisa masuk ke e-book Unfair Advantage ini, teman-teman ya. Kalian bisa baca di sini. E-booknya semuanya ada di sini. Kak, maksud aku tuh e-booknya itu adalah modul-modul PPT-nya, Kak. Ada nggak Kak? Dikasih juga, Kak? Jawabannya dikasih, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pun lagi sibuk atau seperti apa, kita pun ngasih di sini, teman-teman. Sorry, kenapa nge-lag nih websitenya? Oke. Nah, di sini, guys. Buat dari materi-materinya ada di dalam sini, pencet ke materi sini. Oke, aku sambil baca teman yang lain. Kak, jawab please dari Soleh. Soleh dari tadi kamu ekspresif banget ya kayaknya ya, Soleh ya. Kak, sertifikat UKBI antara pendaftar mahasiswa kan dan siswa SMA beda sih, Kak. Sama atau beda sih, Kak? Atau ada keterangan insentifnya? Soalnya aku nyoba yang daftar siswa dulu biar gratis. Bisa sih, bisa. Nggak ada keterangan lebih lanjut gini, teman-teman. Intinya, selama kalian udah keluar sertifikat UKBI-nya itu aman, teman-teman. Jadi kalau misalkan, Kak, aku udah keluar sertifikat UKBI-nya, tapi kayaknya ada kesalahan pas aku pendaftarannya. Udah, tenang aja, teman-teman. Yang paling penting, sertifikat UKBI-nya udah keluar dan atas nama kalian, nilainya aman, udah. Pakai itu. Oke, ntar aku baca dari atas. Kak, mentoring one on one itu terserah ya Kak mau membahas apa aja. Betul, kalau kalian mau bahas esai boleh esai. Akan ada dokumentasi nggak Kak SS gitu? SS buat malam hari ini kalian bisa dokumentasi langsung aja sekarang gitu ya. Kalau misalkan rekamannya nanti kita share di websitenya. Oke. Kak, untuk surat rekomendasi buat BU apakah template-nya sama setiap tahun? Nah, ini aku belum bisa jawab ya teman-teman ya. Gitu. Makanya saran aku tuh sebenarnya ketika mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan beasiswa unggulan, kalian itu ada yang berkas yang perlu disiapin sekarang, ada yang disiapinnya nanti aja gitu. Nah, itu udah aku kasih juga di learning pad ini nih salah satunya, teman-teman ya. Di bagian pengenalan beasiswa ini. Di sini ya. Di sini kalian udah tahu di progress trackernya gitu ya. Nah, ini ada seluruh berkas-berkas nih, teman-teman, semuanya ada di sini. Lengkap buat kalian. Nah, bisa lihat di sini. Nah, ini berkasnya ada semua di sini. Nah, yang di abu-abuin ini adalah berkas-berkas yang disiapin nanti, teman-teman, menyesuaikan. Ya. Oh, wait. Ini kayaknya salah deh. LOA ini harusnya disiapin sekarang. Oke. Nah, apakah jika belum punya NPWP karena belum 18 tahun pakai punya ortu karena ada yang bilang jika berkas kita tidak lengkap setidaknya nambah poin. Oh, ini kata siapa ya pertanyaannya? Karena kalau misalkan gak ada NPWP nggak apa-apa ya Kayumna ya. Iya, aku tahun kemarin juga nggak pakai NPWP kok. Mm-mm. Kak, berarti nanti setelah proofreading kami tidak bisa mengecek kembali essay kami. Bisa dong untuk mengecek apakah essay sudah benar-benar sesuai dengan proofreading atau belum. Bisa banget. Justru kalian kan tahu jadinya. Kan ketika kalian ngasih essay ke kami, kita bakal ngasih esai versi yang dikoreksinya guys gitu ya, tapi kita ngasih saran-sarannya. Nah, saran-saran itu bisa kalian implementasi atau enggak itu terserah kalian. Kak, cara buat berlangganan gimana Kak? Di bio IG Akademi Unggulan ada Kak, betul. Terima kasih. Atau kalian bisa masuk ke website akademiunggulan.com ya. Terus nanti kalian bisa pencet yang tadi aku bilang ya teman-teman ya, di paket harga ini pilih premium gitu ya. Nanti isi nama lengkap kalian, kode referralnya bisa masukin nih punya aku teman-teman. Nanti kalian bisa dapat potongan tuh diskon 10% teman-teman, 20.000 lumayan buat beli kopi kenangan nih teman-teman. Aku lagi minum kopi kenangan. Mas Tegar biasanya suka kopi kenangan ya? Libur lu kita, Mas. Bangkrut. Oke. Terus UKBI mahasiswa semester 2 bayar berapa Kak? 100.000. Boleh tanya ke Kayumna nggak sih Kak? Kira-kira pas itu Kakak pernah bilang pernah ngelampirin portofolio itu bentuk portofolionya kayak mana? Nah, gimana Kayumna? Singkat aja. Portofolio, portofolioku tuh namanya portofolio bakat guys. Jadi itu kayak rekam jejak kegiatanku, entah itu dari organisasi, terus kayak project-project yang pernah aku lakuin, dan sebagainya. Kalau mau tahu lengkap,
Bolehlah chat aku deh, nanti aku coba kasih lihat. Atau DM IG ku aja. Siap, siap. Kalau udah DM, masa yang nggak follow ya Kak Yumna ya? Follow dulu dong. Oke. Kak, untuk surat rekomendasi buat BU, apakah template-nya sama setiap tahun? Belum bisa dipastikan ya teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang, yang di abu-abuin tuh ada sekitaran 3 berkas rekomendasi, terus juga surat pernyataan pendaftar, sama satu lagi aku lupa tadi apa ya di situ. Nah itu tuh perlu nunggu dulu aja gitu ya. Tapi ada sekitaran 10 berkas lainnya yang bisa disiapin dari sekarang kayak sertifikat, sertifikat pun ada 4 kategori teman-teman, 4 sampai 5 gitu ya. Salah satunya karya, penghargaan, prestasi gitu. Terus juga pekerjaan ya gitu. Itu dimasukin nanti teman-teman disiapin dari sekarang. Kak, maba yang udah punya KTM itu udah gak bisa pakai yang pelajar ya, Kak. Maba tuh, bentar, kita samakan dulu persepsi maba. Kalau misalkan kalian semester 2 sekarang, kalian udah bukan maba lagi. Maba tuh buat yang belum masuk kampus, hitungannya. Gitu ya. Sama nih, kayak aku dulu kayak gini nih. Semester 2 aku udah mikir kayak aku masih maba gitu. Padahal kalian udah gak maba, kalian tuh udah mahasiswa ongoing. Aku daftar sebelum daftar ulang kemarin. Gak apa-apa. Kalau ada yang udah daftar UKBI-nya pas jadi pelajar, gak apa-apa banget guys. Karena UKBI masa aktifnya 2 tahun. Beneran Kak, NPWP nggak wajib? Iya Kak, opsional. Betul. Thank you Aisyah. Kak, buat akses semua itu kita harus daftar dulu ya Kak? Iya, betul harus daftar dulu. Kak, setelah lulus beasiswa unggulan, apakah kita wajib ikut mentoring-mentoring seperti ini? Jawabannya enggak. Setelah lulus beasiswa unggulan nggak harus wajib ngapa-ngapain teman-teman. Kak, kalau daftar Kasik buat upgrade ke premium bayarnya tetap di 199. Eh ini harusnya nambahnya tuh cuma sekitaran 50 ribuan ya Kak Yuna. Aku lupa deh. Nanti aku coba komunikasiin ke admin. Nanti kamu kabarin ke admin aja ya. Kak, buat eksklusif dapat revisi essay berapa kali? Kalau untuk premiumnya gitu ya, itu nanti bakal direvisi esainya bareng-bareng di kelas. Kalau bundling, kalian bisa dapat 1 kali revisi essay plus 2 kali konsultasi langsung one on one. Nanya dulu ke mentor sebelum kalian ngelakuin kerjaan kalian gitu ya. Bahasanya. Oke, udah 2126 teman-teman. Sayang banget masih ada 20 lebih pertanyaan yang belum aku jawab nih Kak Yumna. Sayang banget ya. Tapi kita udah di penghujung sesi nih Kak. Terima kasih teman-teman yang udah hadir sampai sekarang gitu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, kalian bisa ikut nanti di webinar selanjutnya gitu. Kalau misalkan ada kayak insya Allah kita bakal adain sih webinar selanjutnya. Anyway guys, aku mau nanya di sini ada yang dari Jabodetabek gak guys? Ada yang dari Jabodetabek gak guys? Ini ada info penting nih. Gimana nih Kak Yumna? Oh, penting yang kalian harus tahu. Kalau kalian nggak tahu, kalian ketinggalan hal hal apa ini? Hal perdana, hal eksklusif pertama kali diadakan. Asik. Wah Kak, ada 20 orang yang bilang dari Jabodetabek Kak. Aku di Bogor dari Naila. Gimana nih Kak, mau diinfoin sekarang aja Kak? Kayaknya spill deh Kak, biar mereka amanin tanggal itu Kak. Boleh. Teman-teman semuanya dicatat tanggal 11 Juli 2026. Hari Sabtu ya Kak Yumna ya. Bener, hari Sabtu. Di pagi hari kita bakal ngadain roadshow beasiswa unggulan offline. Ya, Insya Allah ini kayaknya terbesar sih. Terbesar se-Jabodetabek teman-teman. Karena belum ada yang ngadain roadshow offline. Kita bakal ngelakuinnya di sekitaran kampus yang ada di Rawamangun teman-teman. Kalau kalian tahu kampus di Rawamangun, kalian ya. Ya, WNJ betul. Ih, pengen Kak, kenapa aku Jatim sih? Alamak, Jakarta, Jawa Timur ya. Nanti kita ngadain di Surabaya Kita ke kali ya. Jawa Timur ya kayak tahun depan. Tapi aku Jateng. Boleh kalau kalian mau ikut nanti ada di sekitaran kampus UNJ. Tapi bukan di kampus UNJ-nya teman-teman. Ada di Tapi dekat dari kampus UNJ. betul. Itu di ini loh Kak, di gedung yang kita lagi bahas sekarang. Oh iya, Balai Pustaka Bahasa ya? Iya, Badan Pengembangan Oh, Bahasa. oh, Badan Pengembangan Bahasa. Nanti bisa kita sekalian nanya-nanya UKB. Gratis atau bayar, Kak? Gratis, Gratis. teman-teman. Gratis. Roadshow ke ITS, Kak. Boleh kalau kamu mau ngundang mah. Ya, Kak, ada Zoom dong. Kayaknya bagus ya, Kak. Yumna kita ada Live Zoom ya. streaming. Kak ke Palembang, please. Semarang dong, Kak. Boleh kalau kalian ngundang, teman-teman. Jaksel, Jakarta. Teman-teman semuanya yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, semuanya datang ya, teman-teman ya. Kita bakal ngadain di daerah Romangun. Itu tengah banget sih. Dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Selatan, ya terus juga dari Bogor. Itu tengahnya itu adalah di Rawamangun situ, teman-teman. Dikosongin ya, teman-teman. Di 11 Juli. Karena nanti akan ada 4 pembicara yang hadir dari S1 dan juga S2 jadi hadir gak ya, Kak? Jadi ya? S2 ada Kak? S2 juga ada dan nanti akan ada sambutan dari S3 ya seingatku. Benar, sambutan dari Ya S3. ya ya betul betul teman-teman. Infokan live streaming nanti aku infokan teman-teman. Kode referral berlaku sampai kapan Kak? Kalau kalian mau dapat potongan 10% kan bisa pakai sampai esok malam ya teman-teman ya.
infokan live streaming ya Kak. Siap, siap. Misal kita ikut roadshow itu, apakah mempermudah kita untuk ikut BU ini Kak? Gimana Kak Yumna jawabnya? Iya, mempermudah karena nanti pas roadshow itu nanti aku doain kalian semuanya. Enggak lah Kita teman-teman. ini ya, kita tumpengan bareng-bareng Kita demi tumbuhan bareng-bareng. kelancaran. Jawabnya bisa mempermudah atau enggak itu sama hal ketika kalian nanya ikut mentoring ini bakal mempermudah atau enggak ya teman-teman. Jawabannya adalah ada di diri kalian masing-masing. Kita nggak pernah ngejamin kalian ikut kelas mentoring kita tuh bakal langsung lolos beasiswa enggak teman-teman. Kita nggak jual harapan, kita jual kemudahan, kita jual informasi yang terstruktur itu ya. Itu yang kita kasih ke kalian. Kak info live-nya di grup. Oke, siap Aisyah. Nanti aku infoin ya di grup ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kak Yumna pada malam hari ini. Thank you banget teman-teman semuanya. Ya, aku udah referral besok malam. Thank you banget teman-teman semuanya udah hadir pada malam hari ini dan see you guys. Assalamualaikum. Aku balikin ke Kak Yumna. Oke, thank you Kak Farhan untuk sharing-sharingnya. Semoga dengan sharing Kak Farhan tadi udah membantu teman-teman juga. Semoga teman-teman nggak cuma lewat kuping kanan keluar kuping kiri, tapi beneran dicatat tuh tadi tips-tipsnya apa, terutama di seksi kedua. Karena jujur, bagi aku seksi kedua merespon kaidah itu juga jadi sesi aku yang paling susah banget. Karena itu beneran menguji pengetahuan kita, guys, gitu. Oke, karena udah jam 21.30 juga nih, mungkin teman-teman ada yang mau lanjut tidur atau ada yang mau lanjut malmingan. Kita sudahi aja kali ya sesi sekarang, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa up keseruannya di Instagram kalian, tag Kak Farhan, tag aku, tag Akademi Unggulan. Oke? Dan yang buat Jabodetabek catat tanggal 11 supaya kita nggak ketemu online mulu guys. Kita ketemu langsung offline di sekitar Rawamangun. Thank you guys. Sampai ketemu di next webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih guys. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Selamat melanjutkan malming. Makasih, Kak. Lanjut laporan. Masih, Kak.